Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan. Kemarin sudah saya jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kesehatan ya, pendidikan kesehatan. Jadi hampir-hampir mirip sih sebenarnya faktor-faktornya. Hanya untuk kali ini saya melihat faktor-faktor ini dari perencanaan presit-prosit ya. Jadi dari membahas sedikit tentang presit-prosit, itu faktor-faktornya kan ada 3. Nah, ini yang saya bahas di materi kali ini untuk faktor yang mengaruhi prokes. Nah, apa itu prokes? Ya, kemarin sudah saya tanyakan juga apa sih promosi kesehatan gitu ya. Kemudian faktor apa saja yang bisa mengaruhi promosi kesehatan serta apa aja yang perlu disiapkan pada perencanaan promosi kesehatan ya. Langsung saja pengertian prokes. Jadi promosi kesehatan adalah suatu proses berarti kan memang panjang ya, kalau namanya proses tidak langsung sekali dilakukan sekali jadi. Itu satu proses yang bertujuan memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Jadi di sini ada kata-kata pemberdayaan ya. Kenapa kita harus memberikan promosi kesehatan? Ya karena memang tujuannya agar individu itu bisa mengontrol kesehatan dirinya sendiri, bisa meningkatkan taraf kesehatannya tanpa harus selalu dipantau oleh petugas kesehatan. Kita berikan semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan agar pasien tersebut tahu dan bisa melakukan atau berperilaku sesuai dengan promosi kesehatan yang sudah kita ajarkan. Promosi kesehatan bisa juga disebut upaya pemberdayaan masyarakat agar mau dan mampu serta mandiri dalam melindungi kesehatan diri dan lingkungannya dengan meningkatkan kesadaran dan kebiasaan memelihara serta meningkatkan kesehatan. Jadi diharapkan masyarakat itu tahu kemudian mampu untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan lingkungannya. Misalnya ketika hamil, apa yang harus dilakukan ibu hamil agar kondisinya sehat. Ketika lansia, apa yang harus dilakukan agar di usia lansianya bisa produktif dan bisa terhindar dari yang namanya resiko-resiko kecelakaan karena usia. Nah, di sini yang namanya proses pemberdayaan masyarakat ya, ini tujuannya adalah mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri dengan prosesnya pemberdayaan masyarakat itu melalui pembelajaran ya, agar sadar, mau, dan mampu. Jadi kebanyakan kita itu tahu ya, cuman kadang kita tidak mau melaksanakan apa yang sudah kita ketahui tersebut, atau ada juga yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan tersebut. Kemudian kegiatan kebudayaan ini dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Nah, ini sesuai dengan prokes ini sesuai dengan sosial budayanya seperti apa, kemudian mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ini proses promosi kesehatan. Jadi apa promosi kesehatan itu? Merupakan upaya yang bersifat promotif, yaitu meningkatkan sebagai perpaduan upaya preventif, yaitu pencegahan, kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif atau rehabilitasi dalam rangkaian upaya kesehatan yang komprehensif atau kesehatan yang menyeluruh, sehat menurut WHO ya, sehat jiwa raga. Tidak kelihatan sehat raganya aja tapi jiwanya nggak tahu, sosialnya juga ternyata kurang sehat. Nah, promosi kesehatan ini juga termasuk berdasarkan Green dan Kreuter ya. Promosi kesehatan ini adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan
dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, atau komunitas. Jadi, promosi kesehatan ini bukan hanya upaya pendidikan semata, tapi harus didukung dengan kebijakan politik dan peraturan, karena biasanya masyarakat itu kalau tidak ada peraturannya nggak mau. Misalnya peraturan KB, peraturan apa misalnya lagi peraturan tentang kesehatan lah ya. Kalau tidak ada peraturannya biasanya masyarakat tidak mau melakukan. Termasuk yang lagi sekarang adalah peraturan memakai masker ya, itu sampai ada peraturan daerahnya, kemudian peraturan untuk pembatasan sosial, itu semua termasuk promosi kesehatan. Jadi harus memang promosi kesehatan itu didukung oleh peraturan. Nah, sebenarnya promosi kesehatan itu tujuannya untuk apa? Untuk mendukung kegiatan dan kondisi hidup yang menguntungkan. Diharapkan dengan adanya promosi kesehatan masyarakat itu bisa meningkat. Nah, menurut Depkes RI 2007, promosi kesehatan bukan hanya mengubah perilaku, tetapi juga mengharapkan perubahan lingkungan, sistem, dan kebijakan kesehatan. Jadi, tidak melibatkan hanya masyarakat, tapi juga pemerintahnya ya, bisa mengubah sistem dan kebijakan kesehatan di tatanan yang lebih tinggi atau di tatanan negara. Selanjutnya, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi promosi kesehatan? Nah, tadi berdasarkan Prasit ada 3 faktor, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi promos, yaitu yang pertama adalah faktor predisposisi atau biasa disebut predisposing factor, kemudian faktor penguat reinforcing, dan faktor pemungkin atau enabling. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan keberhasilan atau terlaksananya promosi kesehatan. Yang pertama, faktor predisposisi. Jadi ketika memberikan promosi kesehatan, kita harus lihat faktor predisposisinya atau faktor asalnya ya. Faktor asal atau istilahnya adalah bagaimana karakter dari masyarakat atau target sasaran yang akan diberikan promosi kesehatan. Faktor predisposisi itu apa aja? Pengetahuan ya, bagaimana pengetahuan masyarakat tersebut? Apakah pengetahuannya kurang, cukup, atau baik ya? Diharapkan kalau pengetahuannya baik itu nanti sikap dan perilakunya pun juga akan ikut baik. Tuh. Meskipun tidak ada jaminan tadi seperti yang saya sebutkan di atas tadi sebelumnya, bisa saja pengetahuannya baik, orangnya tahu tapi tidak mau ya, atau tidak mampu. Kemudian sikap, bagaimana sikap masyarakat terhadap sikap masyarakat terhadap tema atau istilahnya tentang promosi kesehatan yang kita berikan. Apakah sikapnya menerima atau menolak apa yang sudah kita sampaikan ya. Seperti tadi contohnya adalah ASI eksklusif. Nah, bagaimana sikapnya tentang ASI eksklusif ini? Apakah menerima atau menolak? Tentang KB, apakah masyarakat tersebut menolak atau menerima sikapnya ya? Kemudian nilai-nilai budaya. Nah, nilai-nilai budaya ini sangat berpengaruh juga, di mana setiap apalagi Indonesia ya, kita punya banyak suku. Nah, ini akan berpengaruh sekali keberhasilan promkes yang kita berikan. Kalau bertentangan dengan budaya ya biasanya kita perlu yang namanya bantuan tokoh masyarakat ya untuk meyakinkan masyarakat tersebut. Kemudian persepsi ya, persepsi berarti pandangan diri ya. Seperti apa pandangan diri atau persepsi masyarakat terhadap promkes yang kita berikan. Selain itu juga, selain hal-hal tersebut tadi juga predisposisi itu karakter ya.
bisa disebut juga karakter individu. Jadi promkes pun juga akan terpengaruhi oleh yang namanya umur ya, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dari umur tentunya kita lihat ya, umur yang masih muda tentu saja tidak bisa, istilahnya kurang untuk bisa melakukan ya dibandingkan dengan umur yang sudah dewasa. Kemudian jenis kelamin biasanya masih didominasi oleh laki-laki ya. Tingkat pendidikan, nah biasanya antara pendidikan SD, SMA, sarjana itu akan berpengaruh terhadap promkes yang kita berikan, dan pekerjaan ya, pekerjaan dari masyarakat tersebut. Nah selanjutnya faktor penguat ya, reinforcing ya. Jadi faktor penguat itu akan bisa menjadi hal positif untuk bisa menguatkan kita saat kita akan melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesehatannya. Atau bisa juga malah faktor inilah yang bisa memperlunak atau memperlemah kita ya. Biasanya apa? Pendapat ya. Pendapat dari orang-orang yang kita sayangi, pendapat dari orang-orang yang kita segani itu sangat berpengaruh. Makanya ketika kita memberikan promosi kesehatan, kita harus mendekati toga ya. Toga apa toma ya. Tokoh masyarakatnya ya, seperti kepala desa atau sesepuh di situ gitu ya. Jadi nanti kalau kita masuk dari situ biasanya masyarakat pun juga akan percaya dengan apa yang kita bawa gitu. Kemudian dukungan sosial ya, dukungan sosial bisa dari keluarga, teman, kerabat ya, semua itu lebih menguatkan pendapat tentang suatu hal baru atau promosi kesehatan yang diberikan. Pengaruh teman, nah apalagi PR group ya, teman ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya kita ya. Kemudian kritik lingkungan, ini kalau kritiknya kurang bagus bisa menyebabkan kita nggak bisa nerima hal baru gitu ya. Dan umpan balik petugas. Nah, petugas, nah ini berarti kita yang disinggung ya sebagai pemberi promkes. Bagaimana umpan balik kita terhadap masyarakat, baikkah atau sebaliknya? Kalau baik, terbina trust ya, kita akan bisa berhasil memberikan promosi kesehatan ke masyarakat. Nah, kemudian tadi siapa saja yang termasuk dalam penguat tadi ya. Ada tokoh masyarakat, TOMA ya, kemudian undang-undang, peraturan-peraturan, dan surat keputusan. Ini yang akan menjadi faktor-faktor penguat, karena hal-hal ini yang akan lebih memperlancar usaha kita untuk suatu hal yang baru. Terus faktor pemungkin, enabling. Nah ini termasuk akses pelayanan kesehatan, gampang atau tidak aksesnya. Kalau bagus, gampang ya kita akan gampang untuk melakukan upaya promotif. Kemudian sarana dan prasarana kesehatan dan peraturan sebagai pengikat. Selanjutnya perencanaan promosi kesehatan ya. Nah, perencanaan apakah itu perencanaan promosi kesehatan? Suatu proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jadi yang namanya promosi kesehatan harus direncanakan. Caranya bagaimana? Harus melalui diagnosis penyebab masalah, kemudian kalau sudah diketahui nanti penetapan prioritas dan alokasi sumber daya. Nanti saya jelaskan sedikit tentang proses ya untuk bagaimana cara penetapan prioritas bisa Anda pelajari di keperawatan komunitas nantinya ya. Ini dari proses
Model prosit adalah model pendekatan promosi kesehatan yang dikembangkan oleh Green ya pada tahun 80 dan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan serta evaluasi kesehatan. Prasit ini terdiri dari predisposing, reinforcing, enabling, causes, dan educational diagnosis. Prasit digunakan untuk meyakinkan bahwa program akan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu atau masyarakat sasaran. Jadi kita harus bersama-sama dengan masyarakat mendiagnosis atau menetapkan masalah sehingga program yang akan kita berikan nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat tersebut. Ada 9 langkah dalam dari prosit ini, yaitu pertama diagnosis, kemudian diagnosis sosial, kemudian kedua diagnosis epidemiologi, diagnosis perilaku dan lingkungan, pendidikan dan organisasional, diagnosis kebijakan dan administrasi. Di sana kebijakannya seperti apa, implementasi, evaluasi proses, dampak, dan yang ke-9 ini ya, evaluasi hasil. Nah, ini untuk kerangkanya. Prosit dimulai dari fase 1 tadi diagnosis sosial, epidemiologi, bagaimana sebaran kejadian di sana, perilaku dan lingkungan seperti apa, pendidikan dan organisasionalnya seperti apa, kebijakan yang ada di sana bagaimana ya. Nah, kemudian implementasinya kalau sudah digali semuanya, nanti diimplementasi, dievaluasi prosesnya, dampaknya, dan hasilnya. Ini diharapkan dengan adanya promosi kesehatan, yaitu pendidikan kesehatan dan kebijakan regulasi organisasi, ini melibatkan faktor predisposisi, penguat, dan enabling tadi. Nah, ini akan berpengaruh pada perilaku dan kebiasaan yang akan merubah lingkungan, sehingga tercipta kesehatan yang lebih meningkat dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, untuk fase 1, diagnosis sosial, ini proses menentukan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penetapan berbagai informasi. Jadi di fase ini bagaimana sih persepsi masyarakat? Apa sih kebutuhannya saat ini? Apa yang harus ada saat ini? Program apa yang ada di saat ini? Kemudian fase kedua, diagnosis epidemiologi, mengamankan dan menggunakan data statistik yang spesifik dari populasi target dalam rangka mengidentifikasi dan mengurutkan masalah. Jadi kita harus punya data, misalnya data ibu hamil, data hipertensi, data penyakit DM, itu kita harus punya datanya. Kemudian fase 3, perilaku dan lingkungan. Untuk perilaku, analisis hubungan perilaku dengan tujuan atau masalah yang diidentifikasi, diagnosis lingkungan, analisis paralel dari faktor lingkungannya. Yang fase keempat, diagnosis pendidikan, ini dilihat dari 3 faktor tadi ya, predisposing, pemungkin, enabling, dan reinforcing. Tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian fase 5, diagnosis kebijakan dan administrasi. Penilaian diagnosis administrasi, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya yang terdapat di organisasi dan masyarakat, dan hambatannya apa ketika kita akan mencanangkan suatu program. Kemudian identifikasi, diagnosis kebijakan, dukungan dan hambatan politiknya itu seperti apa. Selanjutnya fase 7, evaluasi, apakah kita sedang melakukan apa yang telah kita rencanakan, apakah intervensinya menghasilkan efek, dan evaluasi hasil, apakah intervensi kita sungguh bekerja dalam menghasilkan output yang sudah diidentifikasi pada fase 1. Nah, contoh saja seperti apa sih contoh fase-fasenya tadi. Nah, tadi kan masih masih berupa teori ya, kemudian aplikasinya seperti apa. Yang pertama diagnosis nih, misalnya nih, masyarakat di wilayah pinggiran Palembang kurang mengerti mengenai pentingnya ANC, antenatal care.
Nah, masyarakat di wilayah pinggiran Palembang masih kurang pendidikannya dan masyarakat di sana masih banyak yang percaya atau berobat dan melahirkan ke dukun. Nah, ini bisa jadi diagnosis masalah. Yang poin pertama, masalahnya apa? Masalahnya masyarakat tidak tahu pentingnya ANC, pendidikannya rendah dan masih suka berobat ke dukun. Kemudian diagnosis epidemiologi yang kedua ya, tadi kita lihat angka kematiannya ini akan lebih bagus jika ada angka yang pasti di situ. Jadi tingginya itu berapa persen? Berapa angka kematian dan kecacatan bayi yang lahir di dukun? Angka kejadian perdarahan postpartum masih tinggi itu berapa persen? Itu akan lebih baik kalau datanya real atau datanya itu ada angka yang bisa dilihat gitu ya. Itu akan lebih meyakinkan masyarakat nanti. Jadi diagnosis epidemiologinya adalah data-data ya. Di sana angka kematian itu cukup tinggi ya. Kemudian angka kematian dan kecacatan bayi yang lahir di dukun meningkat, angka kejadian perdarahan postpartum masih tinggi. Ini bisa jadi diagnosis epidemiologi. Kemudian diagnosis perilaku dan lingkungan, masyarakat di wilayah pinggiran Palembang masih banyak yang berobat ke dukun, kurang pedulinya masyarakat untuk memeriksakan kondisi kehamilan, jadi nggak pernah periksa nih, hamil-hamil aja nggak diperiksakan ya. Kurang aktifnya tenaga kesehatan masyarakat di wilayah pinggiran, ternyata selain dari masyarakat, petugasnya pun juga kurang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ANC. Kemudian diagnosis pendidikan dan organisasi, faktor predisposisinya misalnya kurang pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ANC, kurang pedulinya masyarakat di wilayah Palembang untuk periksa kehamilan secara rutin ya. Harusnya trimester pertama berapa kali, kedua, ketiga itu tidak dilakukan. Kinerja tenaga kesehatan di puskesmas yang kurang aktif dan tidak sesuai dengan program kerja, misalnya ya ini untuk masalah ANC. Selanjutnya faktor enabling, terbatasnya pusat kesehatan. Oh, ternyata akses kesehatannya sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah pinggiran. Kemudian sarana dan prasarana yang tidak memadai atau kurang untuk pergi melakukan ANC. Ini ternyata yang menyebabkan masyarakat itu kurang perhatian terhadap ANC. Keterbatasan dana di puskesmas. Oh, ternyata dananya di puskesmas terbatas sehingga tidak bisa mengadakan penyuluhan di pinggiran-pinggiran kota, pinggiran-pinggiran desa ya. Kemudian faktor penguatnya kurangnya peran serta masyarakat setempat untuk melakukan pendidikan ANC. Yang kelima, diagnosis kebijakan dan administrasi. Diagnosis administrasi, pemerintah dalam memfasilitasi program ANC gratis di pusat pelayanan, kemudian program asuransi kesehatan belum terrealisasi. Diagnosis kebijakan, nah ini kalau kebijakan kan berhubungan dengan peraturan ya, belum ada ketetapan pemerintah mengenai program ANC dan persalinan gratis. Nah ini kebijakannya kurang karena belum ada program ANC dan persalinan gratis untuk masyarakat miskin misalnya. Nah, kemudian yang keenam diprioritaskan. Ini harusnya USG ya. Urgensi, kemudian urgensi itu berarti seberapa penting atau kerentanan ya. Kerentanan atau seberapa parah sih masalah ini menurut masyarakat. Jadi kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya ANC ini seberapa parah menurut masyarakat. Parah banget ya sih kurang pengetahuannya. Kemudian ibu hamil lebih suka berobat ke dukun. Nah ini urgensinya seperti apa? Pemerintah belum memfasilitasi program ANC yang gratis. Kemudian S-nya seriousness, yaitu seberapa serius sih masalah ini? Dampak ke mereka itu serius nggak, perlu diselesaikan segera atau enggak. Kemudian grow ya, perkembangan masalahnya. Bagaimana perkembangan masalah ini dari
minggu ke minggu atau bulan ke bulan gitu. Lonjakan kasusnya seperti apa? Apakah banyak misalnya ibu hamil berobat ke dukun tuh lebih banyak nggak dari bulan ke bulan gitu. Kemudian kalau sudah kita ketahui prioritasnya, oh ternyata, nah ini penghitungannya nanti Anda pelajari di komunitas ya, dapat angka 3, 6, 2, dan 12 ini. Ternyata prioritasnya adalah kurang pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya ANC. Jadi ini diprioritaskan. Kemudian yang kedua, pemerintah belum memasuki program. Dan yang ketiga, ibu hamil lebih suka berobat ke dukun. Nah, untuk pelaksanaannya, oh berarti kita harus berpusat ke pengetahuan ibu dulu nih untuk agar ibu itu lebih aware, lebih tahu tentang pentingnya ANC. Pelaksanaan, tujuan promosi kesehatan, sasaran, metode, dan pemantauan evaluasi. Begitu sedikit mengenai faktor-faktor dan perencanaan promosi kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Ada salah satu maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.